Omong kosong sahabat ya, memakai NPK Mutiara 1616 itu tanaman padi kita itu akan gosong sahabat ya. Nah, ketika kita spray NPK Mutiara 1616 itu, tanaman padi kita itu akan gosong sahabat ya, dan hangus, dan itu sangat-sangat menyedihkan. Ini adalah satu contoh, walaupun ini adalah hasil dari wereng ya sahabat. Ini adalah sebagai contoh aja penyepraian NPK sehingga tanaman kita itu menjadi gosong. Nah sahabat, saya akan kasih tips dan triknya agar NPK itu hasilnya akan maksimal dan tidak membuat tanaman kita gosong, dan bisa memperbanyak anakan padi kita, dan bisa memperbagus dan menghijaukan seluruh tanaman kita ketika kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ogi Gede. Sahabat, pupuk NPK dicairkan dan disemprotkan ke tanaman kita itu tidak ada reaksinya dan omong kosong, malah tanaman padi kita itu bisa gosong. Ini adalah pembuktian sahabat kita yang pemula sahabat ya, yang ingin bertani hemat malah menderita. Sahabat, pupuk NPK Mutiara itu ada kelemahannya ketika dicairkan dan digunakan sistem semprot sahabat ya. Saya akan kasih tahu apa sih kelemahannya ya. Yaitu pertama, dosisnya itu tinggi, mengakibatkan tanaman kita itu yang kita semprotkan itu menjadi gosong. Kedua, penyemprotan tanaman kita memakai NPK yang dicairkan di pagi hari ketika embun masih ada juga akan kurang maksimal, dan disebabkan stomata daun belum terbuka sahabat ya. Dan kelemahan yang ketiga, pupuk NPK yang dicairkan tersebut akan terendap pada tangki semprotan sehingga menyebabkan lubang penyemprotan kita itu akan tersumbat sahabat ya. Ini adalah pengalaman saya. Dan sahabat, untuk solusinya agar tanaman kita memakai NPK sistem semprot itu sahabat adalah pertama, perhatikan dosis dan ukurannya. Yang ideal adalah 4 sendok per gendongan semprotan, dan disesuaikan kebutuhan tanaman tersebut sahabat ya. Nah, biasanya untuk tanaman cabai biasanya rentan sekali sehingga bisa gosong. Dari itu gunakan NPK tersebut untuk tanaman cabai 2 sendok saja sahabat ya, untuk sistem spray agar tidak gosong. Nah, solusi kedua, cairkan NPK tersebut 1 kilo ke dalam 5 liter air. Untuk dosisnya gunakan 200 ml per gendongan semprotan. Dan alangkah bagusnya tambahkan micin 1 sendok sahabat ya, untuk 1 gendongan semprotan ketika kita mau mengaplikasikan ke tanaman padi kita sahabat ya. Nah, agar tidak mengendap di tangki semprotan kita, sisa dari NPK tersebut sahabat ya, silahkan tunggu 1 hari 1 malam atau 24 jam baru bisa diaplikasikan ke tanaman kita. Ambil airnya saja yang di atas sahabat ya, jangan gunakan sisa endapan tersebut dari NPK tersebut karena bisa menyumbat sefruyer kita sahabat ya. Dari itu sahabat, aplikasikanlah sebaik mungkin ke tanaman kita. Nah, untuk tanaman padi sahabat ya, saya ulang lagi sedikit, per gendongan semprotan itu gunakan 4 sendok, tetapi di situ ada terjadinya pengendapan antaranya sahabat ya. Dan kedua, untuk tanaman cabai yang rentan sekali gunakan 2 sendok per gendongan semprotan. Nah, alangkah bagusnya seperti tadi sahabat ya, cairkan NPK 1 kilo ke 4 liter air. Setelah itu biarkan 1 hari 1 malam mengendap. Ada endapan yang disebut di sana adalah fosfatnya, itu jangan diambil. Nah, spray ke tanaman kita dalam dosisnya 200 ml per tangki semprotan. Gunakan micin 1 sendok saja sahabat ya. Nah, sekarang saya akan berbagi pengalaman adalah contoh tanaman padi sahabat kita yang sering memakai NPK cair di musim kemarau, dan hasilnya itu sangat luar biasa sahabat. Nah, ini dia sahabat ya, tanaman padi kita sahabat kita yang selalu menggunakan sistem spray untuk tanaman padinya memakai NPK 1616 yang sudah dicairkan. Dan hasilnya luar biasa, walaupun musim kemarau dan tanahnya retak-retak, tanaman padi ini bisa tumbuh. Dan saya akan lihat di tengah sahabat ya, yang agak hijau ini. Nah sahabat, nah ini dia anakannya juga lumayan banyak dan bagus. Nah, bagaimanakah caranya? Saya akan kasih tahu cara agar hasilnya lebih maksimal. Nah, pertama sahabat, di sini kita siapkan wadah kosong dan kita siapkan air sebanyak 5 liter air. Dan yang kedua, NPK tersebut ya. Nah, penjelasan dari awal video sahabat ya, NPK ini kita cairkan dulu ya sahabat. Ini sebanyak 1 kilo. Nah sahabat, kalau memakai ukuran pergendongan semprotan bisa menggunakan 4 sendok untuk ke gendongan semprotan. Nah, setelah itu kita
langsung masukkan aja NPK yang sebanyak 1 kilo ini. Nah, begini ya sahabat. Dan sahabat bisa lihat tanaman padi kita itu akan menjadi tumbuh subur dan anakannya itu banyak, walaupun itu di musim kemarau dan kekurangan air sahabat ya. Nah, setelah kita masukkan semuanya sahabat ya, ntar kita langsung aduk-aduk merata. Jangan lupa diaduk merata sahabat ya, sehingga pupuk tersebut akan biasanya itu kita aduk itu sampai 10 menit. 10 menit itu langsung sudah tercair, dan entar dia ada endapannya sedikit di bawah. Nah, endapannya itu, nah saya akan kasih contoh dan saya akan ambil ya. Apa sih yang mengendap di bawah ini? Nah, ini dia endapannya. Endapannya ini disebut pupuk fosfat sahabat ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke dalam wadah yang berukuran 5 liter air, 5 liter air sahabat ya. Nah, seperti ini. Masukin aja semuanya sahabat ya. Entar yang mengendapnya itu juga kita masukin, yaitu pupuk fosfatnya tersebut sahabat ya. Nah, agar tercair rata. Nah, ini dia, kita akan goyangin semuanya sahabat ya, dan kita langsung masukkan. Nah, untuk pupuk NPK nya itu bebas sahabat ya. Yang penting unsur haranya itu nitrogen, fosfor, dan kaliumnya itu 16 nitrogen, 16 fosfor, 16 kalium. Nah, ini dia sahabat ya, langsung kita simpan di tempat yang teduh seperti ini. Ketika kita mau pakai, antarnya bisa maksud saya ketika 1 jam sekali itu jangan lupa dikocok-kocok sahabat ya. 1 jam dikocok seperti tadi, agar fosfatnya itu tercampur rata bersama nitrogen dan juga kaliumnya itu sahabat ya. Nah, ini dia. Dan untuk dosis dan ukurannya sahabat yang perlu ketahui agar hasilnya maksimal, itu untuk 1 gendongan semprotan untuk sistem spray sahabat bisa gunakan 200 ml sahabat ya, untuk gendongan semprotan. Nah, begitu. Dan untuk sistem kocor sahabat ya, sahabat bisa langsung gunakan per kilonya itu cairkan sebanyak 5 liter air dan kocorkan ke tanaman cabai maupun tanaman padi, juga bisa dikocorkan sahabat, sehingga hasilnya maksimal seperti ini ya. Ini juga sistem spray untuk tanaman padi saya ini, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Ini yang saya lakukan setiap tahunnya. Dia solusi menggunakan NPK cair agar tanaman kita tidak gosong dan tidak menjadi NPK omong kosong, kecuali kita gunakan sistem kocor sahabat itu. Kalau sistem kocor itu nggak ada masalah sahabat ya. Dosisnya kita gunakan itu 5 kilo, kita bisa cairkan ke dalam 50 liter air maupun lebih, dan gunakan sistem kocor itu lebih mantap dan langsung diserap oleh tanaman. Silahkan klik video ini pembuktian Baygon apakah mampu membasmi hama pada tanaman padi kita. Nah, itu saja sahabat ya, berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.